Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah fi qala muallifu hafizahullah fi fikil asma'il husna. Qala Allah ta'ala Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq. اقرأ الموضوع الفتاح قرأته؟ طيب. الموضوع الفتاح قال الله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم وقال تعالى وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تبارك وتعالى في كتابه في كل أسماء الحسنى. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitabnya Fiqih Asma'il Husna Al-Fattah. Di antara nama-nama Allah ada yang namanya Al-Fattahu. Al-Fattah dari kata-kata fataha, yaftahu, fathan, wa fatihan, wa fattahan. Itu makna adalah membuka. Dari kata-kata membuka. Adapun kata-kata Al-Fattah ini dimaksudkan dengan yang dalam nama Allah Subhanahu wa taala kelak akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Nama Allah Al-Fattah termuat dalam Al-Quranul Karim dalam beberapa ayat. Di sini disebutkan 2 ayat. Disebutkan padanya nama Allah Al-Fattah. Itu yang pertama ayat yang terdapat dalam surat Saba ayat 26. Allah berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna." Katakanlah sesungguhnya Tuhan kami akan mengumpulkan antara kita. Thumma yaftahu alaina, thumma yaftahu bainana bil haqq. Kemudian dia akan memberikan keputusan hukum untuk kami dengan hak. Wahwal fattahul alim. Dialah Tuhan pemilik nama Al-Fattah Al-Alim. Al-Alim maknanya yang maha tahu. Itu ayat yang pertama. Allah sebutkan padanya namanya Al-Fattah. Adapun yang kedua yang terdapat dalam surah Al-A'raf pada ayat ke-89. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Ilmu Tuhan kami begitu luasnya meliputi segala sesuatu. 'Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal, berserah diri. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, putuskanlah hukum antara kami dan antara kaum kami dengan hak. Wa anta khairul fatihin. Sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik memutus perkara. نعم. ومعنى هذا الاسم أي الذي يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد ويمن على ما يشاء منهم بما يشاء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ومعنى هذا الاسم, adapun nama Al-Fattah ini apa maknanya? Makna nama Allah Al-Fattah ay alladhi yahkumu baina ibadihi bima yasha. Dialah Tuhan yang memutuskan perkara antara hambanya sebagaimana yang Dia kehendaki. Wa yaqdi fihim bima yurid, dan dia yang akan memutuskan segala macam perkara antara mereka dengan apa yang dia maui.
wa yamunnu ala man yasha'u minhum bima yasha', dan dia pula lah yang memberikan kepada siapa yang dia kehendakinya di antara hamba-hambanya dengan apa yang dia kehendaki. La radda li hukmihi, tidak ada yang dapat menolak keputusannya. Wala mu'aqqiba li qada'ihi, tak ada yang dapat menyusul apa-apa yang telah dia putuskan, meralat apa-apa yang telah dia putuskan. Wa amrihi, ya, terhadap segala macam ketentuannya dan perintahnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah, apapun yang Allah bukakan bagi manusia dari pintu rahmatnya, fala mumsikalaha, maka tidak ada yang dapat menahan rahmat tersebut. Wa ma yumsik, dan apa yang Allah tahan, fala mursilalahu min ba'di, tak ada yang dapat memberikan apapun jua selain daripada Allah Jalla wa Ala. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Tuhan yang maha perkasa, Tuhan lagi maha bijaksana. Jadi makna Al-Fattah adalah yang membuat keputusan antara hamba-hambanya dengan apa yang dia kehendaki. Ya, dia menangkan sebagian, dia kalahkan sebagian, dia muliakan sebagian, dia hinakan sebagian. Al-Fattah, dia berikan sebagian kekayaan, dia berikan sebagian kemiskinan, dia berikan sebagian orang kesehatan, dan dia uji sebagian orang dengan penyakit. Tak ada yang menolak segala macam keputusannya. Inilah makna Al-Fattah. Naam. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته في بيان هذا الاسم وإيضاح مدلوله ومعناه: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلى هنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بزين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi nuniyatihi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya, ya, yang berjudul Nuniyah. Nuniyah ini adalah merupakan, ya, bait-bait syair yang berujung dengan nun, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, yang dalamnya begitu indah. Syair-syair berisikan akidah, berisikan manhaj yang benar, cara beragama yang benar. Namanya Nuniyah karena ujungnya huruf nun. Fi bayani hadzal ismi wa idahi madlulihi wa ma'nah, ketika menjelaskan makna Al-Fattah, ya, dan apa yang ditunjukkan oleh nama Al-Fattah, apa maknanya. Beliau berkata, wa kadzalika al-fattahu min asma'ih, demikian jugalah Al-Fattah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wal fathu fi awsafihi amrani, nama Allah Al-Fattah, ya, padanya memiliki dua perkara. Fathun bihukmin wa huwa syar'u ilahina, yang pertama Allah Subhanahu wa taala, ya, fathun bihukmin, membuka, ya, segala macam keputusannya, wa huwa syar'u ilahina, dan itulah syariat Tuhan kita, berupa segala macam keputusan Allah yang kembali kepada perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya. Dia putuskan ini wajib, dia putuskan ini haram, ya, dia putuskan salat 5 waktu wajib, dia putuskan berzina haram, dia putuskan riba haram, ya, dia putuskan mencuri itu haram, dia putuskan puasa wajib, ya, namanya adalah hukmun, fathun bihukmin wa huwa syar'u ilahina. Allah Subhanahu wa taala dari namanya Al-Fattah menentukan keputusan-keputusan berupa perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, semuanya masuk ke dalam syariat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan syariat? Syariatnya adalah perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Maka dia yang maha kuasa menentukan apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan. Ya. Wal fathu bil aqdari fathun thanin. Adapun yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memutuskan segala macam ketentuan-ketentuan takdirnya. Tak ada yang dapat menolak ketentuan takdirnya.
Ya, dan inilah yang kedua maknanya. Jika dia katakan turun di sini bencana, tak ada yang dapat menolak ketentuan takdirnya. Allah katakan di tempat ini akan turun tsunami, tak ada yang menolak keputusannya. Di tempat ini akan terjadi banjir, di tempat ini akan terjadi likuifaksi. Ya, kalau mau disingkat, Al-Fattah, nama Allah Al-Fattah itu kembali kepada dua makna. Ya, fathun fil hukm syar'i, fathun fil aqdaril ilahi. Yang pertama adalah yang kembali kepada keputusannya dalam segala macam perintah-perintahnya berupa syariat, perintah mengerjakan, perintah meninggalkan. Yang kedua adalah kembali kepada ketentuan-ketentuan takdirnya yang baik dan yang buruk, ya, efek daripada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dilihat oleh manusia masuk ke dalam, ya, nama Allah Al-Fattah. Ya. War-Rabbu fattahun bidzaini kilaihima. Maka Ar-Rabbu Tuhan kita memiliki nama Al-Fattah dengan dua makna ini. Pemutus perkara dalam perkara-perkara syar'i maupun dalam perkara-perkara qadari. Adlan wa ihsanan minar rahmani. Jika itu berupa perkara-perkara yang menurut manusia jelek, penyakit, bala bencana, petaka, sebagian orang menjadi kafir, sebagian orang masuk neraka, semuanya dengan keadilan. Allah putuskan, bukan dengan kezaliman. Semua dengan keadilan. Segala macam keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala tegak dengan keadilan. Baik dalam perkara-perkara al-qadari seperti bencana alam, musibah, petaka yang datang melanda. Ya. Kadang-kadang orang tak berdosa semua kena. Anak-anak, orang tua, sebagai bentuk keadilan Allah Jalla wa'ala. Adlan, ya, sebagian menjadi kafir, menjadi fasik, semuanya adalah keputusan Allah yang sifatnya adil. Adlan, keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadilan dalam segala macam perintah-perintahnya, tegak dengan keadilan. Dia perintahkan kita sholat 5 waktu sehari semalam. Ini keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ihsan kebaikan daripadanya. Ya, andai kata dia tentukan sehari semalam lebih daripada 5 kali, keluar daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada rahmatnya. Ya, dan Allah hanya wajibkan sehari semalam 5 kali. Allah wajibkan puasa dalam setahun 1 kali saja, 1 bulan berpuasa ketika Ramadan. Allah wajibkan daripada harta zakat yang dikeluarkan hanya 2,5%. Semuanya tegak dengan keadilan. Allah wajibkan bagi laki-laki mengemban, ya, kewajiban mencari nafkah dengan keadilan. Allah tak wajibkan perempuan mencari nafkah, semua dengan keadilan dan dengan ihsan. Adlan wa ihsanan minar rahman. Semua putusannya, baik putusan syar'i maupun qadari, tegak di atas keadilan dan rahmatnya. Dimasukkannya orang ke dalam surga dengan rahmatnya. Ya, sebagian orang Allah jadikan menjadi orang-orang mukmin yang taat dengan rahmatnya. Ya, dan segala macam makhluk berkasih sayang dengan rahmatnya. Maka nama Al-Fattah kembali kepada 2 hal ini. Allah yang menentukan segala macam keputusan-keputusan asy-syar'i yang tegak dengan keadilan dan ihsan. Allah juga yang memutuskan segala macam keputusan al-qadari yang tegak dengan keadilan dan dengan ihsan. Ini maknanya dari nama Allah apa tadi? Al-Fattah. Ya, Allah bukakan kepada kita yaitu rahmat berupa iman. Allah bukakan kepada kita rahmat untuk mengikuti sunnah. Ini dengan nama Allah Al-Fattah, Al-Alim, dia yang maha mengetahui. Ini orang-orang yang berhak diberikan rahmat dengan iman, dengan Islam, dengan sunnah. Dan dia juga maha mengetahui ini orang tak layak diberikan iman, tak layak baginya kecuali neraka, kecuali kesesatan. Dan dia kunci mati ilmu tentang takdir. Hanya dia semata yang tahu. Dia berikan kepada manusia kebebasan. Ya, semuanya kembali kepada nama Allah Al-Fattah. Naam. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في شرحه لهذا الأبيات فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد وفتحه تعالى قسمان. الحكم المحسن الجواد.
فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد. وفتحه تعالى قسمان، أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي، والثاني الفتاح بحكمه القدري ففتح. Jadi berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan nama Allah, Al-Fattah dari bait syair yang tulis Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam nuniyanya. Fal-Fattahu, maka nama Allah Al-Fattah huwa Al-Hakamul Muhsinul Jawad. Dialah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, pemutus perkara sesuatu, pemutus segala macam bentuk perkara, ya. Al-Muhsin, dialah Tuhan yang maha memberikan kebaikan kepada manusia. Al-Jawad, yang dermawan, ya. Wa fathuhu ta'ala qisman, dan Allah Subhanahu wa taala yakni dari namanya Al-Fattah dibagi menjadi dua perkara efeknya. Ahaduhuma fathuhu bihukmih, yang pertama Allah Subhanahu wa taala dan namanya Al-Fattah dialah yang memutuskan segala macam perkara dengan hukumnya, bihukmihid dini, dengan hukum-hukum agamanya, wa hukmihil jazai, dengan balasan-balasan yang dia janjikan. Jadi nama Al-Fattah, kata Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di, memiliki dua makna, dua sisi. Pertama, Al-Fattah kembali kepada segala macam bentuk keputusan Allah SWT berupa keputusan-keputusan yang kembali kepada agama, berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan, serta balasan-balasan, ganjaran-ganjaran. Jika ini dikerjakan, ini balasannya. Yang meninggalkan salat, ancamannya neraka sakar, dibenamkan dalam ghayya, ya, itu namanya balasan bagi orang-orang yang beriman. Ini balasannya, diberikan bagi jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagi orang-orang yang menentang, ini balasannya. Ini perintahnya, ini larangannya, ini balasannya. Ini namanya adalah al-hukmud dini, atau yang disebut al-hukmus syar'i. Keputusan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan agamanya, syariatnya, berupa perintah maupun larangan, dan balasan atas segala macam perkara-perkara yang dia perintahkan, dan balasan atas segala macam perkara-perkara yang dia larang. Jika ini diperbuat, maka ini balasannya, ya. Ini namanya adalah al-hukmud dini dan al-hukmul jazai. Ini bagian pertama makna daripada nama Allah Al-Fattah. Dia yang berhak memutuskan segala macam perkara-perkara agama ini berupa perintah maupun larangan, serta ganjaran-ganjarannya dan balasan-balasannya. Kemudian watsani, yang kedua, Al-Fattahu bihukmihil qadari. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan segala macam keputusan-keputusan yang kembali kepada takdirnya, ya, yang baik ataupun yang buruk dalam pandangan hamba. Ya, sebagian orang dia muliakan dengan kekuasaan, sebagian orang dia hinakan, dia jatuhkan daripada kekuasaan. Ini dengan, ya, hukum al-qadari. Sebagian Allah berikan rahmat, negeri mereka melimpah ruah panennya. Sebagian tempat Allah jatuhkan kepada mereka, yakni berupa berbagai macam bala bencana, panen yang gagal, ya, kemudian bencana alam, gempa bumi, dan seterusnya. Ini yang kedua, ya. Kata beliau, Al-Fattahu bihukmihil qadari. Naam. Fafathuhu bihukmihi dini huwa syar'uhu ala alsinati rusulihi jami'u ma yahtajul mukallafuna wa yastaqimuna bihi ala siratil mustaqim. Fafathu bihukmihi dini, adapun nama Allah Al-Fattah yang darinya lah Allah memutuskan segala macam perkara-perkara agama. Huwa syar'u, berupa syariatnya, ala alsinati rusuli. Syariat ini berupa ajaran, perintah, larangan, dia putuskan melalui lisan-lisan para rasulnya. Karena Allah tak mungkin berbicara kepada kita langsung. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita melalui perantara utusannya. Ada utusan dari golongan malaikat Jibril,
Ada utusan dari golongan manusia, para rasul. Allah kirim Jibril kepada para rasul membawa syariat. Dalamnya ada perintah, dalamnya ada larangan. Maka segala macam perintah dan larangan ini, ya, semuanya efek daripada nama Allah Al-Fattah. Ya, yang dia yang berkuasa memutuskan segala macam perkara-perkara agamanya. Wa syar'u ala alsinati rusulihi jami'u ma yahtajuhul mukallafun. Maka melalui lisan para rasulnya disampaikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia yang dibebani dengan syariat. Wa yastaqimuna bi 'ala siratil mustaqim, dan disampaikan segala macam perkara-perkara yang dengannya mereka dapat hidup dengan lurus, istiqamah, benar di atas petunjuk jalur yang lurus dari para rasul yang membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa amma fathuhu bijazaihi fa huwa fathuhu baina anbiya'ihi wa mukhalifihim wa baina awliyaihi wa a'daihim bi ikramil anbiya'i wa atba'ihim wa najatihim wa bi ihanati a'daihim wa uqubatihim wa kadzalika fathuhu yaumal qiyamati wa hukmihi bainal khalaiqi hina yuwaffa kulla amilin ma amilahu. Ya, jadi nama Allah Al-Fattah kembali kepada dua makna tadi tersebutkan. Yang pertama keputusan ad-dini. Ya, dan keputusan ad-dini ini ada berupa perintah, ada berupa larangan, dan darinya juga ada keputusan al-jazai. Balasan bagi yang menjalankan perintah, ancaman bagi yang mengerjakan larangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua nanti baru namanya ya al-hukmu al-qadari. Berkata Syekh Abdul Razzaq rahimahullah tabaraka taala, fa fathu bi hukmihi ad-dini huwa syar'uhu ala alsinati rusulihi jami'u ma yahtajuhu al-mukallafun wa yastaqimuna bihi ala siratil mustaqim. Maka keputusan Allah Subhanahu wa taala berupa hukum-hukum yang digariskan dalam agamanya, itu syariatnya yang dia kirimkan melalui para lisan-lisan rasulnya, berupa agama, berupa syariat, ya, pedoman apa yang dibutuhkan seluruh makhluk al-mukallafun yang dibeban dengan syariat, bagaimana supaya mereka dapat lurus hidup di dunia ini, ya, meniti siratal mustaqim menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fathuhu bi jazaihi, adapun Allah Subhanahu wa taala ya juga di antara nama Allah Al-Wahhab Al-Fattah memiliki makna bahwasanya Allah telah menentukan ganjaran atas segala macam perintah-perintah maupun larangan-larangannya. Fahuwa fathu baina anbiya'ihi wa mukhalifihim. Disitulah Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan balasan yang akan diberikan kepada para nabinya dan balasan ancaman apa yang diberikan kepada para penentang nabinya. Wa baina auliya'ihi wa a'daihim. Apa balasan Allah berikan kepada wali-walinya, apa ancaman yang akan Allah SWT berikan kepada musuh-musuh wali-walinya, orang-orang beriman. Bi ikramil anbiya, balasan itu adalah Allah akan senantiasa memberikan kemuliaan, kemenangan kepada para nabi, wa atba'ihim, dan para pengikutnya, wa najatihim, dan Allah akan berikan kepada mereka keselamatan. Inilah balasannya. Wa bi ihanati a'daihim wa uqubatihim. Allah Subhanahu wa taala, ya, dan namanya Al-Fattah, memberikan ancaman. Allah berikan berbagai macam kelak perkara yang dapat menghinakan musuh-musuhnya, hukuman kepada musuh-musuhnya. Ya, di dunia mereka akan diperangi, di dunia mereka dihinakan, menjadi tawanan perang, terbunuh, harta mereka diambil dengan jalan yang hak, dan seterusnya. Ya, wa kadzalika fathuhu yaumal qiyamah. Demikian juga kelak keputusan Allah di hari kiamat. Allah akan masukkan orang-orang mukmin ke dalam surganya. Allah akan benamkan orang-orang kafir penentang para nabi ke dalam nerakanya. Wa kadzalika fathuhu yaumal qiyamah wa hukmuhu bainal khalaiq. Demikianlah segala macam keputusannya antara seluruh makhluk. Hina yuwaffa kullu amilin ma amilah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ya menyempurnakan balasan bagi setiap orang dengan apa yang dia ya lakukan di kehidupan dunia ini. Ini bagian pertama, ya. Sudah jam 6 pula lagi.
Baca satu paragraf lagi lah supaya sempurna. Sabar antum ya. Wa amma fathul qadari fahuwa ma yuqaddiru ala ibadihi min khairin wa syarrin wa nab'in wa durrin wa darrin wa ata'in wa man'in. Qala ta'ala ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. الرب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه ويفتح على أعدائه ضد ذلك وذلك بفضله وعدله. Adapun sisi kedua nama Allah Al-Fattah yaitu adalah keputusannya yang berkaitan dengan ketentuan takdirnya. Wa amma fathul qadari fa huwa ma yuqaddiru ala ibadihi. Itulah yang Allah telah tetapkan, gariskan atas hamba-hambanya min khairin wa syarrin. Apapun juga kebaikan, kejelekan, wa naf'in wa dhurrin, ya, apapun juga manfaat yang dia berikan, mudarat yang dia jatuhkan, wa ata'in wa man'in, pemberiannya kepada sebagian makhluknya, dia tahan daripada selain makhluk, daripada sebagian makhluknya, semuanya bagian kedua dari makna Al-Fattah. Qala ta'ala, Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah. Apapun yang Allah tentukan bagi manusia berupa rahmat, fala mumsikalah, tak ada yang dapat menahannya. Wa ma yumsik fala mursilahu min ba'di. Dan apapun yang Allah tahan dari segala macam rahmatnya, tak ada yang mampu untuk memberikannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Far-Rabbu ta'ala huwal fattahul alim, dialah Tuhan yang memutuskan segala sesuatu dengan ilmunya. Alladzi yaftahu li ibadihi ta'iin khazaina judihi, dialah yang telah membukakan dan memutuskan kepada hamba-hambanya yang berbuat taat berbagai macam perbendaraan kedermawanannya, ya, judihi wa karamihi. Allah bentangkan kepada hamba yang taat segala macam bentuk kedermawanannya berupa nikmat rahmat, nikmat ilmu, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat sunnah dan seterusnya. Wa yaftahu ala adahi dhidda dhalik, dan sebaliknya Allah putuskan bagi musuh-musuhnya kebalikan daripada itu. Wa dzalika bi fadlihi wa adlihi, semua tegak dengan kedermawanan Allah dan dengan keadilannya. Jadi kesimpulannya ikhwatul kiram rahimakumullah, nama Allah Al-Fattah kembali kepada dua perkara. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita ulang kembali ya, sambil kita lanjutkan perkara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.